Tribuners, ternyata tanah hibah di negeri Halong untuk korban pergerakan tanah dicaplok pemerintah Kota Ambon. Komisi 1 DPRD Kota Ambon menghadirkan sejumlah stakeholder dalam rapat pembahasan kejelasan status tanah di negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon. Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan ex-warga Batu Gajah Ambon, Kecamatan Sirimau yang pada Jumat 3 Juni 2022 lalu. Pasalnya kelompok warga itu mengeluhkan perihal kejelasan status tanah yang kini ditempati oleh mereka di negeri Halong. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jeffrey Tawihutu, mengungkapkan dengan status tanah yang belum jelas, sehingga kurang lebih 100 kepala keluarga itu kesulitan mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Sebelumnya pemerintah negeri Halong menghibahkan lahan seluas 820 meter persegi kepada korban bencana alam pergerakan tanah yang menimpa kawasan Batu Gajah, Kota Ambon pada tahun 2012 silam. Saat itu pemerintah Kota Ambon juga turut memberikan kompensasi uang kurang lebih sekitar 600 juta rupiah yang digunakan untuk bantu membangun rumah. Sayangnya tanah hibah itu kini diambil pemerintah Kota Ambon sebagai aset daerah. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, alasan yang dipakai merupakan kekeliruan dari pemerintah Kota Ambon. Pasalnya kompensasi yang diberikan pemerintah kota itu adalah hadiah, sehingga alasan untuk mengambil alih tanah Halong sebagai aset pemerintah kota sangat keliru. Karena tujuan tanah itu diberikan ke warga, bukan untuk pemerintah Kota Ambon. Perjuangan lebih lanjut yang mesti kita padukan, nanti teman-teman internal kita bicarakan. Karena itu di hari ini kita konstruksi dulu apa yang pemerintah negeri Halong dalam akta hibah maupun surat keterangan tadi, tanah itu diperuntukkan untuk masyarakat korban bencana sosial, bencana tadi. Nah, tapi pemerintah Kota Ambon memasukkannya sebagai aset. Alasan memasukkan sebagai aset karena pemerintah Kota Ambon memberi kompensasi sejumlah uang yang nanti tadi di cross checking di bagian aset, sehingga mereka memasukkan sebagai aset. Padahal tujuan tanah itu diberikan ke masyarakat. Nah, karena itu pengaduan dari masyarakat kami tindak lanjuti dan kami udah koordinasi juga dengan BPN. Padahal kalau belum masuk sebagai aset, maka kita bilang BPN segera lakukan proses PTSL, program Jokowi itu, sertifikat gratis secara nasional. Nah, karena itu yang dapat kami simpulkan tadi bahwa yang belum bersertifikat seluas 200 meter persegi itu jangan disertifikat oleh Pemkot, biar itu masuk program PTSL. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.